Hai guys, balik lagi bareng Elsa Saragi. Ini aku, jalan. Ini aku ngerekord di mobil karena tadi malam aku mau ngerekord di rumah. Tetapi aku tuh mabok banget, mual banget, pusing banget, dan asam lambungku naik tuh, jadi kayak perutku nggak enak, sakit gitu. Anyway, hari ini aku akan membahas tentang kehamilan. Yeay, Elva hamil lagi, gitu ya. Sebenarnya aku mau bikin vlog ini sejak awal-awal kehamilan, tetapi kata orang pamali kalau belum 3 bulan kemudian. Jadi aku minggu ini aku udah masuk lewat dari 3 bulan beberapa hari. Jadi aku bikin vlog ini, kemudian aku mau menceritakan. Jadi di vlog terakhir aku itu tentang PCO dan keguguran, itu aku tulis di situ kalau aku habis dikuret dan kemudian aku pendarahan lagi. Ternyata setelah aku kuret itu, aku 10 hari kemudian pendarahan sangat hebat lagi. Terus dilarikan ke UGD, salah satu rumah sakit ibu dan anak di Jatinegara. Kemudian di USG sama dokter, dan ternyata ada cairan bebas. Itu maksudnya pendarahan di perut aku. Ternyata ada 1 janin lagi yang tertinggal, bukan tertinggal, maksudnya yang tidak terdeteksi oleh dokter atau tidak terlihat oleh dokter. Itu ada nyangkut di saluran tuba sebelah kiri aku. Jadi dia berkembang di sana. Jadi itu aku hamil 2 janin, 1 di dalam rahim. Yang di dalam rahim sayangnya tidak berkembang, tetapi yang justru berkembang adalah janin yang bertumbuh di saluran tuba, yang harusnya tidak bertumbuh di situ, sehingga dia makin gede, jadi pecah dah saluran tuba aku, sehingga aku kesakitan luar biasa. Jadi dilarikan ke rumah sakit, dan saat itu juga aku dioperasi, masuk ruang operasi, dan operasiku tuh kayak segede sejengkal di bawah perut, seperti posisi orang lahiran sesar ya, sebesar itu. Kemudian aku harus ya kayak orang habis operasi aja, gimana sih, belajar jalan, kentut-kentut, sakit karena jahitannya panjang gitu. Terus aku juga nggak boleh hamil selama 6 bulan ke depan karena ya masih basah lah ya jahitannya. Singkat cerita, di bulan Mei kemarin itu aku udah 6 bulan pasca dari operasi. Kemudian aku selama 6 bulan nggak pernah KB karena memang aku kan basicnya PCO. Kalau kalian lihat di vlog aku sebelumnya, kalau PCO itu memang susah untuk hamil kalau tidak di treatment. Karena apa? Karena siklusnya panjang, kita nggak tahu masa suburnya kapan, dan lagi sel telurnya kecil-kecil. Jadi ketika di bulan ke-6 itu pasca operasi, aku nggak ke dokter lagi, tapi karena sebelumnya aku sudah pernah program hamil dan diberikan beberapa obat oleh dokter, jadi aku hanya minumlah obat-obat tersebut. Itu aku minum vitamin E dosis tinggi, aku minum asam folat, aku minum metformin, kemudian aku minum juga Profertil untuk membesarkan sel telurku yang kecil. Kemudian aku juga menghitung waktu masa suburku, kapan aku harus berhubungan dengan suami dan lain sebagainya. Terus aku seminggu sebelum aku head itu aku sakit perut yang luar biasa. Dan aku waktu hamil yang kemarin dikuret itu aku merasakan rasa sakit perut yang luar biasa seperti itu, dan aku hamil. Nah, ketika sekarang aku langsung lari ke dokter kandungan untuk mengecek kenapa-napa enggak, karena aku punya histori yang kurang bagus. Nah, ketika aku dicek itu malah bikin down banget, karena dokter bilang ini bukan tanda-tanda kehamilan, dan ini enggak hamil sama sekali. Ini malah masa subur, Bu. Ini ibu malah harus berhubungan sama suami supaya jadi ini gue lagi lewat terowongan jadi bakal gelap. Tuh kan gelap, gue nggak kelihatan deh. Kemudian gue balik ke rumah, gue bilang sama suami gue, kata suami gue, udahlah lihat aja nanti seminggu lagi gitu.
Tapi setiap hari itu gue tetap tes pack gitu karena penasaran kan. Nah setiap hari aku tes pack itu, tes packnya semakin jelas dan semakin gue yakin kalau iya gue pasti positif nih, tapi mungkin terlalu kecil sehingga dokter nggak bisa detect kehamilan gue. Kemudian seminggu lagi gue ke dokter lagi. Setelah ke dokter lagi, ke dokter yang lain tentunya karena gue ya pasti parno lah mau sama dokter itu lagi. Ke dokter baru, kata dokternya, "Ye, selamat ibu hamil 5 minggu." Akhirnya ketahuan kantong kehamilannya dan gue dinyatakan hamil 5 minggu. Setelah itu gue nggak dikasih vitamin atau obat yang berarti, biasa aja asam folat gitu-gitu. Tapi gue mulai googling dokter yang biasa menangani kehamilan dengan resiko tinggi, karena gue kan sudah pernah sebelumnya kuret, sudah pernah maksudnya hamil di luar kandungan, sudah pernah hamil dengan janin yang tidak berkembang. Jadi gue punya histori yang kurang bagus dan gue mau menjadi dokter yang sering menangani kejadian-kejadian seperti ini dong. Nah ketemulah gue dengan salah satu dokter lumayan ternama di internet dan beliau praktek di Kelapa Gading. Setelah gue kontrol ke Kelapa Gading, si dokternya tanya apakah gue pernah cek darah. Dan memang gue belum pernah cek darah sampai sekarang. Untuk mengecek untuk kalau program hamil itu kita harus cek darah dari A sampai Z untuk tahu masalah kita apa. Tapi kan syukur-syukur puji Tuhan gue selama ini kalau program hamil sekali siklus 1 bulan tuh langsung jadi hamil. Jadi gue gak terlalu sulit sebenarnya ketika di treatment langsung jadi gitu. Akhirnya karena gue belum pernah cek darah, akhirnya dokter kasih rujukan gue untuk gue tes darah A sampai Z yang isinya tes hormon, tes kayak ada rubella, tokso dan lain sebagainya, ada nggak tes pengentalan darah, ada kekentalan darah nggak dalam tubuh gue dan lain sebagainya. Dan yang bikin gue shock dan mau pingsan adalah harganya cuy. Harganya itu hampir 10 juta, jadi 9 juta something. Gue telepon semua lab yang ada di Jakarta Raya ini, harganya kurang lebih beda-beda tipis, ada yang 9,5, 9,3. Intinya semuanya harganya ya segitulah, nggak beda-beda jauh. Akhirnya gue cobalah cek ke lab, karena cepat atau lambat gue harus cek lab dong, karena kita nggak mau kejadian seperti ini berulang kan. Akhirnya gue cek lab dan nggak bisa di cover sama BPJS cuy, karena ini untuk mengetahui penyakit kita gitulah, pokoknya nggak bisa di cover lah sama BPJS. Akhirnya gue memang mengeluarkan kocek gue sendiri. Terus hasilnya semuanya sih oke lah, maksudnya dalam kategori yang lumayan bagus, yang nggak terlalu parah. Tetapi di situ akhirnya ketahuan kalau gue ada pengentalan darah. Jadi pengentalan darah itu terjadi bisa ketika lo tiba-tiba saat hamil langsung darah lo otomatis mengental, karena ibu hamil itu cenderung memang darahnya lebih kental dan itu sangat normal. Tetapi ada tingkatan-tingkatannya dong, ada yang terlalu kental atau terlalu maksudnya kalau darah lo kental sehingga pembuluh darah lo kan ngalirnya lama, sehingga kalau lama janin lo tuh nggak dapat asupan. Dokter berasumsi kalau kehamilan gue yang kemarin tidak berkembang itu bisa jadi karena janin gue tidak dapat asupan sehingga dia nggak berkembang. Akhirnya yang ini karena memang baru kantong janin, belum ada kelihatan janin maupun detak jantung, dokter langsung inisiatif memberikan gue pengencer darah berupa suntikan. Jadi gue disuntik di perut dan itu gue diajarin, jadi setiap hari gue menyuntik di perut gue, di sekitar pusar gue, suntikan pengencer darah yang harganya satu kali suntikan itu 300.000. Lo bayangin kalau seminggu berarti 2,1, belum termasuk obat-obat yang lain dan obat dokter. Jadi anak gue calon orang kaya kayaknya karena obatnya mahal. Amin ya Tuhan, amin. Kemudian setiap minggu gue cek ke dokter Kelapa Gading tersebut, dan
seneng banget karena kita ngeliatin perkembangan janin gue dari minggu ke minggu, dari yang cuman bulat kecil itu kosong, tiba-tiba minggu depannya lagi setelah gue suntik itu tiba-tiba ada detak jantung. Lo bayangin kecil cuman kayak sekecil biji beras tapi ada detak jantungnya, amazing banget. Kemudian minggu depannya lagi makin gede ada apa kayak kita lihat yolk sac kalau gue nggak salah ya, kayak tempat makanannya dia. Kemudian janinnya berkembang sampai sekarang tuh kayak udah ada kayak bayi beneran, ada kepala, ada tangan, ada kaki, dia gerak-gerak segala macam, tuh amazing banget. Tapi di tengah perjalanan gue ke dokter Kelapa Gading ini kurang lebih 3 minggu terakhir ini, gue udah mulai ngos-ngosan ke dokter Kelapa Gading tersebut karena gue bukan hanya lagi mendapat pengencer darah, tapi ada beberapa suntikan lain yang gue nggak ngerti, yang sekali suntik 1,6 dan dia nggak tanya sama gue mau atau enggak atau gimana, dia main suntik aja di pantat gue dan 1,6 dan gue nggak bisa berbuat apa-apa. Ya bukannya gue mau pelit buat janin, tapi kan gue punya, sebelum hamil gue sudah punya kebutuhan hidup lainnya, bayar cicilan mobil, cicilan apartemen, bayar listrik, bayar pembantu rumah tangga, bayar lain lah kebutuhan bulanan kita yang memang harus kita cover. Jadi kita nggak bisa asal nggak pakai logika gitu keluarin duit. Anyway, gue googling lagi dokter mana yang kira-kira mengerti dengan kekurangan gue tanpa komersil gitu. Jadi maksudnya ya nggak terlalu agresif lah memberikan obat gitu. Karena gue sempat kontrol ke beberapa dokter lainnya dan mereka itu nggak sependapat dengan gue atau dengan beberapa dokter lain bahwa pengentalan darah gue tersebut bisa beresiko terhadap kehamilan gue. Dan itu memang dibahas di beberapa forum kehamilan. Kalau memang banyak dokter yang konsepnya tuh bukan pro pengentalan darah, bukan mendukung pengentalan darah ya, maksudnya kayak mereka memahami dan mengerti masalah pengentalan darah gitu. Akhirnya gue cari dokter-dokter lain, ketemu deh dokter satu yang beliau praktek di RSCM, dia ahli feto maternal dan dia praktek di beberapa rumah sakit ibu dan anak lainnya. Kemudian gue dateng ke dia, akhirnya di beliau ini gue dikasih obat minum. Jadi gue nggak lagi obat suntikan, tapi dikasih obat minum untuk mengencerkan darah. Dan gue dilihat, malah dicari kenapa nih darah gue bisa kental. Jadi gue agak lebih seneng dengan dokter ini. Jadi gue nggak perlu juga setiap minggu kontrol untuk ngecek kandungan gue, tapi gue disuruh balik 3 minggu sekali gitu. Lumayan ngirit banget kan, dan gue bisa WhatsApp dia kapan aja untuk nanya kondisi gue dan lain sebagainya. Dan dokter bilang overall hasil USG gue semua baik, nggak ada masalah. Dan gue beribu-ribu kali concern, dok apakah kalau gue menghentikan suntikan pengencer darah gue, janin gue akan berhenti berkembang? Gue takut dong, worry segala macem. Tapi dokter beribu kali juga bilang enggak bu, tenang aja semuanya baik, tenang aja semua baik. Jadi gue agak percaya dan agak tenang gitu. Kemudian apalagi ya, gue juga nggak dikasih vitamin terlalu banyak, cuman gue kekurangan vitamin D, jadi gue diberikan vitamin D. Terus so far sih yang gue alami selama gue hamil 3 bulan ini adalah gak usah ditanya mual atau enggak, itu bukan mual lagi, gue muntah-muntah sampai gue nggak tahu apa yang harus gue keluarkan dari perut gue, sampai yang sakit banget dan pahit banget yang gue nggak ngerti. Padahal gue setiap 3 jam sekali tuh gue pasti ngunyah karena perut gue otomatis perih cuy, bayangin. Terus timbangan gue, secara timbangan gue nggak naik, tapi badan gue, pipi gue, hidung gue, perut gue semua melebar. Keluhan lainnya, bukan keluhan sih, maksudnya gejala ibu hamil lainnya yang gue alamin itu pusing banget karena setiap hari tuh gue habis 1 minyak angin Self Care. Jadi Self Care kalau mau endorse gue, monggo lo, gue dengan senang hati karena gue pengguna Self Care sejati. Self Care gue pakai, ini mana ya,
aduh lagi di tas gue. Self care tuh ada, gue yang gede sama yang kecil tuh selalu ada, satu di mobil, satu di tas, satu di kasur. Jadi gue nggak usah ribet kalau mau pusing nyari self care. Terus apa namanya, nafsu makan sih gue nafsu aja sih, tapi gue harus mencari sesuatu yang berasa karena kayak semuanya agak hambar di lidah gue. Jadi gue mencari rujak biar nggak mual gitu. Jadi gue standby rujak di kulkas, jadi gue kalau mual atau enak gue ambil 1-2 buah. Kemudian gue standby permen jahe di tas, gue juga standby wafer di tas, walaupun gue nggak ngaruh sama sekali makan roti atau wafer atau crackers apapun ketika perut gue perih. Gue harus langsung diberikan makanan berat, gue juga bingung itu kenapa. Kemudian gue harus makan yang tadi berasa kayak pedes, yang agak pedes karena di mulut gue itu semua berasa hambar, jadi biar agak sedikit berasa. Untuk makanan gue sih masih agak sembarangan, jadi jangan ditiru. Gue banyakan makan beli di luar karena ketika gue masak, gue mencoba untuk masak gitu, tapi ketika gue berdiri di belakang kompor, pala gue udah pusing duluan dan gue kayak aduh males banget motong bawang, motong ini. Jadi ya udah, kadang Michelle bantuin gue masak ceplok telur, masak tahu gitu-gitu yang gampang aja gitu. Terus apalagi ya Sel? Tahu yang hamil lo. Di samping gue ada Michelle. Michelle menjadi asisten gue selama gue hamil. Dia nyetirin gue kemana-mana, temenin gue meeting segala macam. Kalau Michelle nggak ada jadwal syuting atau jadwal tepatnya dipaksa kosong karena dia. Ya begitu. Terus apalagi ya, oh ya untuk dokter gue kali ini itu biayanya nggak begitu mahal. Jadi dalam waktu 3 bulan udah plus biaya kontrol dan biaya obat dokter tuh gue hanya mengeluarkan budget kurang lebih 1,2 juta. Beda banget sama dokter yang kemarin, itu gue per sekali datang kadang 4,5 juta, itu buat seminggu. Jadi kayak thanks God banget, semoga dengan dokter kali ini gue cocok dan gue bisa melahirkan anak gue dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan gue nya juga sehat gitu. Terus apa lagi yang gue mau bahas ya? Tadi mual udah, nafsu makan udah, pusing-pusing udah. Oh ya, kalau nanya udah berasa belum kah di perut? Belum, karena kata dokter itu nanti usia 4-5 bulan baru berasa. Yang gue lakukan, gue juga mau lakukan kayak, karena gue pengen gentle birth, jadi melahirkan apa namanya senyaman mungkin, serelax mungkin, minimal sakitnya. Gue pengen juga water birth gitu ya, segala macem pengennya ya, semoga terlaksana karena mahal kalau sesar. Terus habis itu jadi gue harus ikut kayak banyak program-program ibu hamil kayak hypnobirthing, terus prenatal yoga. Tapi itu belum bisa gue lakukan sekarang. Gue udah konsultasi, gue bisa ikutan tuh mulai sebulan atau 2 bulan ke depan. So kayaknya itu dulu yang gue mau sharing, dan gue nggak tahu soalnya mau cerita apa lagi. Kalian tanya deh sama gue apa yang kalian mau tanya, nanti komen di bawah, nanti gue coba jawab. Terus kalau kalian juga mau ada pertanyaan tentang program hamil, PCO, keguguran, tentang dedimer yang tinggi, pengentalan darah dan segala macam, silahkan komen di bawah, karena gue merasa senasib sepenanggungan, dan gue yang gue bisa pasti gue coba share ke kalian. Dan apalagi yang info yang gue nggak tahu, kalian juga bisa share ke gue, jadi kita bisa saling sharing. Terus ya itu aja dari gue. Doakan aku ya, semoga aku kehamilannya lancar, sehat walafiat, sampai hari H aku lahiran, aku bisa lahiran dengan normal, sehat, ibu dan anaknya, dan semuanya lancar-lancar aja. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, mama.